Saya pertama kali melihat bagaimana teknologi komputer itu bisa memanipulasi istilahnya dalam bunyi-bunyian, dalam alat-alat segalanya. Untuk pertama kali juga saya melihat anak-anak itu begitu hebat. Saudara, waktu saya merenungkan itu semuanya, nah itu istilah orang Jakarta, gila di komputer sekarang ini. Jadi sekarang orang main musik, orang hidup gak perlu repot-repot, hanya pakai kotak komputer itu semua bisa dikerjakan. Semua hal. Nah kalau gereja itu tidak mau menginovasi diri, dan Roh Kudus itu adalah satu-satunya pribadi yang bisa menginovasi apa saja. Kita lihat ayat 9-nya sekarang. Masih 1 Korintus pasal 2. Nanti kita akan lihat kembali ayat 10. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Ya? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, dalam 2 ayat ini kita menemukan sebuah kedahsyatan hidup yang tidak bisa ditahan oleh kekuatan apapun juga. Gereja, semua kita pasti dalam hidup sangat memerlukan sesuatu untuk kita hidup, sangat. Tapi mari kita melihat sesuatu itu bentuknya apa. Kalau sesuatu itu kita batasi dengan apa yang sudah kita punya, dengan apa yang ada di konsep kita, maka yang lain-lain yang ada nggak akan kita dapatkan. Karena kita sudah punya keinginan yang cuma satu arah itu saja. Dan orang yang seperti itu akan mengalami kekakuan dalam hidupnya. Dia nggak bisa mengalami perubahan-perubahan. Karena Roh Kudus nggak dibiarkan bekerja dalam hidupnya. Tadi siang Roh Kudus memimpin saya ke satu hal yang begitu indah. Mungkin kalau saya ceritakan ini, saya nggak tahu apa yang saudara pikirkan dalam hidup. Nah, salah satu anak kami sempat berpikir heran dengan cara saya itu. Saudara, gara-gara kacamata yang saya pakai ini, ada satu jiwa orang Banten asli yang mengalami perubahan dalam hidupnya. Nah, siang tadi karena dia nggak punya orang tua, dia sudah ketemu calonnya, maka saya melamar. Ini pertama kali saya melamar di keluarga Betawi asli, saudara. Ada Pak Haji mimpin acara siang tadi. Di satu daerah, di daerah Cipulir, masuk terus lagi. Sampai tadi kami kesasar cari tempat itu. Saudara, kami melantai di rumah karena orang Betawi. Saya datang kepada mereka. Mereka terheran-heran. Ada orang Cina dari mana ini? Untuk masuk ke sini. Saudara, karena mereka terus tanya asal dari mana segala macam. Tapi terjadi pembicaraan begitu akrab, yang begitu indah. Lalu salah seorang anak saya berkata gini, setahu saya nggak ada pendeta yang bisa begini. Saya bicara akrab dengan mereka, mengatur kapan hari pernikahan itu. Saya senang menikmati itu. Tahun 2006 yang lalu, saya harus melamar di sebuah desa di luar kota Singaraja yang ke arah Buleleng. Dan itu pertama kali saya juga bertemu dengan beberapa pendeta Hindu, dengan tokoh-tokoh Hindu. Dan ketika anak perempuan itu yang saya lamar harus keluar dari Hindu, maka seorang pemangkat desa mengeluarkan sebuah buku. Dengan rendah hati dia berkata, maka sejak hari ini nama anak ini dicoret dari buku ini karena anak ini menjadi Nasrani. Dan itu sungguh luar biasa. Mereka membuat upacara dengan cara Hindu. Mereka berkata ini yang terakhir untuk anak ini, karena setelah ini dia akan ikut suaminya yang Nasrani itu.
Setelah upacara itu selesai secara Hindu, maka mereka memberi kesempatan saya berbicara. Mereka minta, ditanya apakah Bapak mau pakai pakaian Bali. Saya siap. Saya diberi sarung Bali, saya diberi ikat kepala itu, dan saya bicara di hadapan mereka. Saya tidak membawa kependetaan saya, tapi saya tetap menyampaikan firman Tuhan. Lalu saya bicara tentang apa itu arti pernikahan. Beberapa orang tua mereka memberi pernyataan. Ternyata nasihat itu bukan cuma untuk mereka berdua, tapi untuk kami sudah tua-tua ini juga, supaya kami tahu bagaimana hidup dalam keluarga itu. Saudara, Roh Kudus kalau memimpin kita akan dipimpin kepada hal-hal yang kita nggak pernah tahu sebelumnya. Mari kita kembali ayat 9. Apa bedanya belum pernah dan tidak pernah? Coba renungkan. Yang Roh Kudus, yang Bapa sediakan buat kita, selalu yang memenuhi 3 kriteria ini. 1, yang mata tidak pernah lihat. 2, yang telinga tidak pernah dengar. Yang ketiga, yang tidak pernah timbul atau muncul di dalam hati manusia. Coba renungkan, apa bedanya tidak pernah dan belum pernah? Tahu? Beda sekali. Kalau belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, itu sudah ada, cuma kita belum lihat dan kita belum dengar. Tetapi kalau tidak pernah lihat dan tidak pernah dengar dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, bukan dalam hati saya, hati kita, tapi belum pernah timbul dalam hati semua manusia di bumi ini, berarti hal itu memang tidak pernah ada sebelumnya. Betul tidak? Nah, sekarang bayangkan, kalau yang surga sediakan buat gerejanya itu segala sesuatu yang memenuhi 3 kriteria ini, betapa bodohnya gereja kalau gereja kaku dan ngotot dengan tradisi dan kebiasaan yang sudah bertahun-tahun ini. Betul tidak? Betapa bodoh dan ruginya kita. Kalau dunia teknologi sekarang, dunia komputer begitu hebat dalam inovasinya dan terus berkembang, mengapa kita begitu kaku? Ada seorang pembicara yang hebat, masih muda, bicara dalam banyak hal, tentang kepribadian, tentang konsep-konsep marketing dan semuanya. Namanya Julius dari Bandung. Masih muda, baru 3 bulan umurnya, tapi dia sudah jadi pembicara banyak acara-acara yang sekuler, bukan Kristen. Jadi siang dia memberitahu saya untuk didoakan tanggal 14 minggu depan. Dia akan berbicara di depan sekian ratus hamba-hamba Tuhan di Balikpapan dengan judul Breakthrough. Dia minta saya memberikan saran-saran. Wah, saya paling suka kalau saya bicara tentang hal itu. Lalu saya telepon dia, saya bilang, sebelum kamu bicara soal breakthrough di antara pendeta-pendeta ini, saya sampaikan hal ini. Konsep agama harus keluar dari gereja. Mau diajak bicara apa saja para pendeta ataupun gereja, kalau konsep agama masih mereka pegang kuat, mau berbicara sampai berbusa sekalipun mulut ini, mereka gak akan pernah tertarik. Sebab gereja sudah terlalu enak dengan kebiasaan yang ada. Dan ini sebuah pembodohan dan kebodohan. Kalau gereja tidak pernah mau berubah dalam segala hal yang disediakan. Jemaat ini harus bangga karena salah seorang jemaat yang bernama Pak Paulus ada di sini. Orang yang cukup dikenal di Indonesia. Kalau Pak Paulus tiap hari gak terus berpikir tentang perubahan-perubahan ini, nggak mungkin dia akan dipakai berbicara di banyak forum, di banyak pertemuan. Seharusnya gereja ini bersyukur ada orang hebat seperti Pak Paulus di antara saudara. Maka itu ayo gereja kita bergerak dengan pimpinan Roh Kudus yang luar biasa.
Kembali ke 9.